Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 7 pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan judul materi model kurikulum, model subjek akademis, model humanistik, model teknologis, dan model rekonstruksi sosial. Dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Anila Safitri dengan NIM 2211003285, Fitria Nur Rohim dengan NIM 2211003288, dan Regita Syahrani dengan NIM 2211003295. Memasuki pembahasan pertama model kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis adalah salah satu model kurikulum yang paling tua dan banyak digunakan di berbagai negara. Tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik terhadap materi menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan siswa. Menurut Sa'dullah, teori pendidikan yang digunakan dalam konsep kurikulum subjek akademis adalah filsafat pendidikan perennialisme dan esensialisme. Perennialisme berpendapat bahwa nilai-nilai universal itu telah ada dan pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penemuan kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Tujuan pendidikan perennialisme adalah mewujudkan peserta didik agar dapat hidup bahagia dan kebaikan hidupnya sendiri. Sementara esensialisme memiliki pandangan bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang memiliki tata atur yang jelas. Kemudian tujuan kurikulum subjek akademis. Tujuan utama dari kurikulum subjek akademis yaitu 1. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai pengetahuan secara mendalam dan sistematis melalui pembelajaran berbasis disiplin ilmu. 2. Mendorong terbentuknya pola pikir yang logis, kritis, dan analitis sebagai dasar dalam memahami serta memecahkan berbagai persoalan akademis. 3. Menanamkan nilai-nilai ilmiah dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari pembentukan karakter intelektual. 4. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal pemahaman konsep yang kuat dan terstruktur. 5. Menekankan pencarian dan penemuan kebenaran melalui pendekatan rasional, ilmiah, dan berlandaskan pada filsafat perennialisme dan esensialisme. 6. Menyediakan pengalaman belajar yang terorganisasi secara sistematis dan bertingkat. Kurikulum humanistik didasarkan atas apa yang kadang-kadang disebut psikologi humanistik, yang erat hubungannya dengan psikologi lapangan, dan teori kepribadian. Dengan demikian, pendidikan humanistik lebih menekankan pada peranan siswa, agar siswa dapat memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Oleh karena itu, siswa tidak bisa dipaksa untuk terus mengeksplor kemampuannya. Pendidikan humanistik ini diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia, yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya manusia, yaitu memanusiakan manusia. Dengan begitu, siswa diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia yang berpikir dan berkemauan keras dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoisentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, konsep kurikulum humanistik memandang kurikulum sebagai alat untuk mengembangkan diri setiap individu siswa. Jadi, siswa diberi kesempatan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan setiap individu pun mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari yang mendasar menuju yang lebih tinggi. Nah, konsep inilah melahirkan bentuk kurikulum yang berpusat pada anak didik atau child-centered curriculum. Setiap siswa berkesempatan untuk belajar sesuai minat dan kebutuhannya masing-masing. Adapun tujuan umum kurikulum humanistik mengembangkan beberapa domain, yaitu kognitif, seperti anak-anak dilatih belajar berlatih merespon situasi yang problematik, tetapi bukan atas perintah yang disengaja. Mereka belajar membuat keputusan yang sederhana dalam menentukan tujuan. Hal ini menghargai anak dalam mengambil kesimpulan tentang sesuatu yang mereka pikirkan. Yang kedua, afektif, yaitu anak-anak diberi kesempatan berlatih meningkatkan kemampuan emosional dalam mengatasi konflik sosial dan mengevaluasi tantangan hidup.
Dalam artian, anak belajar tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Ketiga, ada sosial. Jadi, anak-anak diberi kesempatan berlatih bertindak tegas, berlatih mentaati tugas, melakukan eksperimen yang bersifat kompetitif, dan bekerja kelompok. Keempat, moral, yaitu anak-anak dilatih menyelesaikan konflik moral yang terjadi di masyarakat luas. Yang kelima, ego development, adalah anak-anak mengembangkan rasa hormat kepada orang lain, belajar percaya diri dalam menghadapi masalah. Kurikulum teknologis. Pengajaran menekankan mastery learning, yaitu belajar tuntas dan bersifat objektif. Artinya setiap siswa yang belum menguasai materi pembelajaran tertentu belum diperbolehkan melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Kemudian menguasai pembelajaran sebagai indikasi kesuksesan siswa merespon pelajaran yang ditunjukkan melalui tes. Tujuan kurikulum teknologis yaitu kompetensi atau kemampuan dirinci menjadi tujuan khusus, yaitu disebut objektif atau tujuan instruksional. Objektif ini menggambarkan perilaku, perbuatan, atau keterampilan yang dapat diamati atau diukur setelah siswa menyelesaikan pelajaran tertentu. Kemudian model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional menurut mereka atau kaum rekonstruksionis bahwa pendidikan bukan upaya sendiri melainkan kegiatan interaksi kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan sumber belajar lainnya. Tujuan kurikulum rekonstruksi sosial. Tujuan pokok kurikulum ialah melatih siswa untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Krisis sosial kemanusiaan bersifat universal, akan tetapi pemecahannya banyak menekankan pada kurikulum harus bersifat lebih fleksibel. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.